Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pencinta dakwah Islam, pencinta dakwah RMA, pencinta dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pencinta kebaikan dimanapun pian-pian berada. Saudara-saudara, berjumpa kembali bersama ulun, Guru Muha dari Pondok Pesantren RMA, Panti Asuhan RMA Guntung Manggis, Banjarbaru. Ulun berharap pian-pian senantiasa sehat walafiat. Yang sehat, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kucuran nikmatnya kepada pian, kepada kita semua. Dan yang sehat senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mudahan dengan salawat ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa memberikan syafaat lawan kita berataan kepada kita-kita yang mendengarkan siaran ini, dan kepada semua orang yang barangkali nasibnya pada hari ini dia kurang beruntung. Dia dalam keadaan tidak sehat dan dalam keadaan terbaring di rumah sakitnya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun pian berada, tahukah bahwa kita tujuan hidup di dunia ini, hadir ke dunia ini, menjalankan aktivitas kita sehari-hari, tiada lain adalah dalam rangka kita satu, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, dalam buku yang saya susun, Tasawwuful Amali fi Akhlaqil Ibad, yakni komunikasi hati seorang hamba, dalam buku kecil ini diterangkan bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, imtithalu awamirillah wa jinabu nawahihi zahiran wa batinan. Kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sejauh mungkin kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lahir maupun batin. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, bagaimana kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yakni kita berusaha apa yang dilarang Allah kita jauhi. Kalau Allah menyuruh kita salat, kerjakan. Kalau Allah melarang kita berjudi, jangan berjudi. Kalau Allah melarang kita narkoba, jinet dan lain sebagainya, jangan didekati. Kalau Allah melarang berzina, jangan didekati. Kalau Allah melarang berbohong, jangan lakukan. Kalau Allah melarang menggibah, jangan digawi. Kalau Allah melarang sombong, jangan dilaksanakan. Itulah pendek kata, semua larangan-larangan Allah jangan digawi. Maka kalau kita bisa mengerjakan larangan-larangan Allah ini, kita tinggalkan, kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada. Tapi sesungguhnya menurut Imamul Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, bahwa ternyata meninggalkan larangan Allah itu lebih berat ketimbang kita melaksanakan perintah Allah.
Kalau perintah Allah Subhanahu wa taala ketika azan berbunyi kita berwudu, langsung kita sholat 5 waktu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita umroh, langsung kita bila ada uang umroh. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita baca Quran, enak kita baca Quran. Salat tarawih, enak, mudah. Tapi meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala berat. Berat sekali. Kenapa berat? Bayangkan, kita sudah melaksanakan perintah Allah, tetapi dalam kesehariannya kita masih saja menggunjing orang, menggibah orang, mencari kesalahan-kesalahan orang, tajassasu, mencari kesalahan orang, tahasadu, dengki, yagtab, menggibah, dan lain sebagainya. Kita mungkin bisa melaksanakan perintah Allah, tapi keseharian kita ketika kita berteman, ada orang yang menggunjing orang, kita ikut pula menggunjing orang, menggibah orang, prasangka buruk. Ini larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya sulit kita tinggalkan. Untuk itu saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, menjaga perintah Allah, kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah ini memang cukup berat. Tapi bagi orang-orang yang mampu melaksanakan dan meninggalkan larangan Allah ini, maka dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Menurut Ali bin Abi Thalib, apa itu takwa? Takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Imamul Ghazali, Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Imamul Ghazali takwa itu didefinisikan adalah membersihkan diri dari dosa. Sementara Buya Hamka mengkategorikan orang yang bertakwa itu adalah mengandung cinta, kasih sayang, harap, cemas dan tawakal serta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiratkan dalam Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sesungguh-sungguhnya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mati bukan dalam keadaan beriman. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha. Bertakwa dimanapun kita berada. Takwa itu bukan takut pada istri tua, bukan. Tapi takwa itu adalah mencoba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dengan azab Allah sehingga kita tidak mau melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Yang kedua, menjauhkan diri dari setiap perbuatan dosa. Jadi kalau ada orang mengajak minum minuman keras, maaf, saya nggak mau. Kalau ada orang menggibah, menggunjing, memfitnah, apalagi menggunjing perguruan, menyambati perguruan, ya. Terus apalagi menghina ulama dan lain sebagainya. Maka ini perbuatan-perbuatan yang harus dicegah. Dan yang terakhir memang mengosongkan hati dari yang menyibukkan diri kita dari lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya keutamaan orang-orang yang bertakwa ini? Yang pertama adalah mendapatkan sikap kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
Kemudian yang kedua, dapat limpahan berkah dari langit dan bumi. Yang ketiga, mendapatkan jalan keluar dari hal-hal yang tidak disangka-sangkanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Diberikan solusi setiap masalah kita. Dan selanjutnya adalah bonus bagi orang yang bertakwa ini adalah kita dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bersama-sama bisa menjaga kelestarian takwa ini dimanapun kita berada. Baik Anda sebagai pedagang, jadilah pedagang yang bertakwa. Anda pejabat, jadi pejabat yang bertakwa. Jadi petani, jadi petani yang bertakwa. Jadi guru, bertakwa. Jadi tukang becak, bertakwa. Jadi sopir online, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jadi orang tua, bertakwa. Jadi anak, bertakwa. Jadi bertakwa ini harus jadi landasan motivasi dalam hidup kita jika kita ingin menjadi orang-orang yang beriman. Pemirsa Banjar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita berdoa. Yang berada di rumah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala salah kami. Dosa kami banyak ya Rabb, bertimbun-timbun, berjuta-juta, bagaikan gunung, bagaikan pasir di pantai. Ampuni ya Allah ya Rahman, lancarkan rezeki kami, lancarkan usaha kami. Jadikan anak-anak kami saleh solehah ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami yang masih hidup. Sayangi mereka sebagaimana Engkau menyayangi kami di waktu kecil. Yang sudah meninggal dunia ya Rabb, orang tua kami sudah tiada. Tak ada lagi yang bisa kami minta kasih sayangnya. Ampuni sididnya Allah di dalam kuburnya. Anugerahkan kuburnya dari taman surgamu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Teguhkan kami dalam membantu perjuangan dakwah, perjuangan Islam, perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahman, bantulah setiap hamba-hambamu yang membantu pondok kami RMA, Panti Asuhan RMA Gutung Manggis Banjarbaru, berupa uang, berupa tenaga, berupa pikiran. Ganti ya Allah yang lebih baik, ganti ya Rahman yang lebih indah, lebih banyak rezekinya. Kabulkan segala hajatnya, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi pian-pian yang punya rezeki ingin berinfak, yuk salurkan. Kami rencana mau bikin masjid di sini. Nama masjidnya adalah Sunan Cendana dan Syekh Zainal Abidin. Kami ambil dari Sunan Cendana, cucunya dari Sunan Ampel. Nah, di bawah ini ada nomor rekening, ada nomor kontak. Silahkan datangi kami atau kontak kami di Guntung Manggis Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.